Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Elia Hanas. Oh yes, pada tema kali ini aku akan membahas hal yang menyebabkan teman-teman tidak lolos seleksi administrasi CPNS 2020. Sebelumnya aku pernah membahas tentang salah upload dokumen tapi lolos administrasi CPNS tapi pada tahun 2021. Namun pada channel ini aku akan membahas lebih mendetail hal yang membuat teman-teman tidak lolos seleksi. Teman-teman tonton video ini sampai habis karena ada banyak poin yang akan aku share informasi diperhatikan oleh teman-teman, yaitu bahwa seleksi administrasi di sscn.bkn.go.id ini sangat saklek, apalagi dengan bertambahnya tahun ini banyak sekali dokumen-dokumen tambahan yang perlu di-upload dan disesuaikan dengan berkas teman-teman yang diisi di link SSCN. Yang pertama, penyebab teman-teman gagal seleksi administrasi yaitu tidak sesuainya kualifikasi pendidikan yang ada di formasi dan yang ada di teman-teman. Misalnya sebagai contoh, yang dibutuhkan yaitu formasi ekonomi, sedangkan teman-teman ada di jurusan manajemen. Jadi ada perbedaan formasi yang itu tidak dikenankan oleh. Kedua, surat pernyataan tidak bermaterai. Jadi ada beberapa instansi yang mencantumkan di surat edaran bahwa ada beberapa berkas yang perlu materai. Biasanya sih surat pernyataan ya. Yang ketiga, ada beberapa berkas yang materainya sama. Misalnya sebagai contoh, surat pernyataan menggunakan materai A, kemudian dikletek, ditempelkan di surat yang lain menggunakan materai yang sama, karena di materai tersebut ada nomor serinya. Jadi kalau terjadi kesamaan itu juga tidak dikenakan oleh BKN. Keempat, yaitu ijazah dan transkrip tidak asli. Sebagai contoh, teman-teman ijazah dan transkrip difotokopi kemudian di scan. Jadi yang dibutuhkan adalah yang asli, karena yang scan itu tidak mewakili untuk verifikasi dengan datanya teman. Kelima, yaitu IPK. Jadi IPK itu adalah syarat mutlak yang dibutuhkan oleh formasi oleh instansi masing-masing. Biasanya instansi tersebut mencantumkan di surat edaran. Misalnya IPK yang dibutuhkan yaitu 3,0, sedangkan teman-teman IPK-nya kurang dari 3,0. Jadi itu sudah otomatis tidak lolos walaupun berkas yang diupload lengkap dan sesuai. Pada surat lamaran yang ditulis tangan atau yang diketik sesuai dengan surat edaran yang tercantum, biasanya di surat edaran itu mencantumkan bahwa surat lamaran boleh diketik atau boleh ditulis tangan, itu tergantung instansinya. Nah, itu apabila terjadi perbedaan instansi yang dilamar dan instansi yang tertulis di lamaran, maka tidak dikenakan oleh BKN. Berkas buram. Untuk berkas yang buram ini kan untuk teman-teman jika upload kemudian di sebelahnya ada data yang diisi oleh teman-teman. Jadi untuk BKN itu menyesuaikan data yang diisi teman-teman dan data yang diupload. Jika data yang diupload itu buram, maka BKN tidak bisa membaca sehingga tidak dikenankan. 8. Salah satu berkas ada yang tidak terunggah. Sebagai contoh, misalnya berkas yang dibutuhkan ada 8. Jika teman-teman mengupload kurang dari 8, misalnya 7, tidak dikenankan juga karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Yang ke-9, teman-teman menggunakan surat keterangan lulus dan transkrip sementara. Itu artinya teman-teman belum memiliki ijazah asli dan transkrip asli yang dipegang. Jadi teman-teman apabila instansi tidak mencantumkan ijazah sementara atau surat keterangan lulus, teman-teman tidak boleh menggunakan itu. Jadi harus menggunakan ijazah dan transkrip asli. Jadi teman-teman apabila belum lulus kan biasanya menggunakan surat keterangan lulus tuh. Jadi teman-teman tidak boleh. Itu ada beberapa instansi yang tidak menggunakan peraturan itu. Jadi harus ijazah asli ya. Ke-10, ada surat yang tidak ditandatangani. Jika ada surat yang tidak ditandatangani, artinya teman-teman tidak atau belum menyanggupi persyaratan administrasi CPNS yang diregistrasi. 11, yaitu TOEFL dan STR.
TOEFL itu biasanya dibutuhkan oleh instansi tertentu yang mencantumkan di surat edaran, sedangkan STR dicantumkan oleh instansi tertentu seperti yang dibutuhkan untuk tenaga kesehatan, itu biasanya harus mencantumkan STR. Namun apabila teman-teman itu mendaftar formasi untuk formasi teknis, tidak membutuhkan STR ataupun TOEFL. Namun ada beberapa kementerian yang apabila meregistrasikan itu membutuhkan. Teman-teman apabila ingin mendaftarkan CPNS tahun berikutnya, teman-teman pahami betul surat edaran yang disebarkan oleh instansi, kemudian disesuaikan dengan aplikasi di SSCN yang dibutuhkan. Itu benar-benar disesuaikan sekali, karena beberapa instansi ada yang menggunakan dokumen-dokumen tertentu, kemudian ada perbedaan-perbedaan yang dicantumkan. Jadi teman-teman harus rajin dan teliti menyesuaikan surat edaran, dan di aplikasi harus dilihat bolak-balik agar teman-teman bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan teman-teman bisa lolos administrasi. Oke teman-teman, sekian dulu informasi dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang akan mendaftarkan CPNS tahun berikutnya. Kemudian jangan lupa komen dan subscribe video YouTube aku agar channel aku makin berkembang. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.